Latihan dance, ya, jadi dance Enjok itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang dari mulai yang paling simpel sederhana sampai yang rumit dan macam-macam lah bentuknya. Ini salah satu contoh yang sederhana. Ya. Nah, ini latihan di sini yang Minasa bisa dilihat kacanya sama. Terus, ini mereka megang-megang skenario. Skenario itu ibaratnya nyawanya Enggibu, nyawanya bagian pemain gitu. Jadi tanpa skenario pemain itu nggak bisa hidup. Betul. Ini latihan apa sih? Nah, namanya kita Enggibu, pasti latihan Enggi dong. Itu kita latihan. Di sini ada mereka sedang melatih peran mereka dan juga serifu ya atau dialog gitu. Jadi saat berperan mereka juga latihan dialog dan sehingga dari sini doang ya latihannya. Jadi karena juga kelompok gitu yang Minasa. Jadi kelompok sini itu biasanya banyak orang-orangnya gitu yang sama, lalu yang nggak di atas juga ada juga latihan gitu. Gantian. Juga. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya tugas Hongkwen. Nah, tugas saat pementasan ya, Hongkwen pementasan utama ya. Jadi bukan kita Enggibu kan, tapi kita memang tampil, memang main gitu. Tapi saat Hongkwen atau pementasan utama ada lagi tugas-tugas lain yang harus kita lakukan sebagai berikut. Nah, membantu persiapan sebelum Hongkwen ini, membantu persiapan pameran gitu. Jadi setiap tahunnya kita selalu ada pameran pementasan, pameran perjalanan Enggibu. Nanti tahun ini apalagi ada lagi seperti itu. Jadi semuanya harus bekerja sama untuk membantu. Ya, membantu. Nah, selain ini bagian pameran, bagian foyer yang ada di luar, kita juga membantu teman-teman Butai dan Ishobu juga ya. Jadi nanti akan dibagi-bagi. Jadi ada yang membantu ke tim panggung, membantu tim kostum juga, dan juga saat nanti hari H kita akan ada yang namanya marking atau apa ya? Jadi kasih tanda yang memberikan tanda di atas panggung gitu, baik. Biar blockingnya itu untuk blocking dan formasi-formasi kalau ada dance seperti itu. Nah, tadi juga ya. Ya, jadi membantu bagian Butai dan Ishobu itu. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini, kita sebagai Enggibu, kalau saya sih menyarankan Minasa minimal harus bisa make up dasar seperti itu. Karena kalau buat saya pribadi ya, salah satu kebanggaan saya masuk Enggibu, saya bisa make up sendiri. Minasa tahu nggak kabuki? Tahu ya, yang Sastra Jepang, tahu kabuki drama Jepang. Itu meskipun mereka pemainnya laki-laki semua, tapi mereka make up full sendiri. Gitu. Saya pernah lihat salah satu tutorialnya seperti itu. Jadi menurut saya itu wah sekali gitu. Dan kalau menurut saya, kalau Minasa bisa mencoba make up sendiri itu wah sekali gitu. Dan pastinya membantu teman-teman di show juga seperti itu. Nah, jadi setelah persiapan tadi, tugas utama Enggibu lah bisa apa? Iya, saat tampil. Hari H itu adalah tampil di atas panggung. Itu ada bapak yang di sana ya tadi? Ya, ini adalah contoh-contoh pementasan kita. Yang ini adalah Kaguya Hime ya, 2009. Lalu berikutnya adalah Urashima bapaknya lagi. Ya, 2010. Lalu berikutnya ini adalah Yuki Onna pementasan 2011. Nah, ini berperan sebagai Yuki Onna. Ya. Dan ini adalah Nyampo sebetulnya tahun 2012 ya, tapi foto yang ini yang kita ambil waktu di Jepang tahun 2014. Nah, acara ini. Ya, sukoi semua. Baiklah, yang ini adalah pementasan Back to Sengoku sebetulnya tahun 2013, tapi fotonya ini foto kemarin ya. Tahun 2015 di Jepang. Itu siapa? Saya tidak kenal. Ya. Time research application. Ini juga ya pemeran utama wanita siapa sih Regina? Nah, oke, jadi itu selain tugas kita tampil di Hongkong, ada juga tugas di luar. Apakah itu? Pastinya juga tampilnya kita ada penampilan kecil ya. Mungkin teman-teman juga ada merasakan ya, event terus juga merasakannya ya. Kira-kira sama seperti itu ya tugasnya. Ini Tanah Batas Story di Bandung tahun 2011 ya. Ini di Jogja. Urashima Hanako.
Ini Tokyo Love Story yang sekali. Ini Window of Japan. Di tanah di JCC. Ya, Batam. Lalu ini di Haru Matsuri. Iya, maka ini Makeruna di Hobokyoshi. Ya. Nah, ini dia yang paling penting, jiwa yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Pertama adalah pasti adalah tanggung jawab ya. Jadi ketika minasan nanti sudah memutuskan untuk masuk ibu, bertanggung jawablah atas pilihan kalian. Gitu. Jadi ketika kalian sudah memilih masuk ibu, kalian di situ harus sudah berkomitmen. Saya harus rajin latihan, saya harus bisa datang latihan dengan baik, terus saya bisa menunjukkan progres gitu. Jadi mulai dari yang awalnya misalnya kurang bagus atau gimana jadi lebih baik lagi seperti itu. Tanggung jawab. Lalu yang kedua, kerjasama ya, ya. Ya. Jadi kerjasama ini adalah apa? Enggak harus yang dari Ishobu Butai juga, tapi dalam Engibu pun harus bekerja sama gitu. Misalkan si A nggak datang gitu, jadi nggak mau gitu, suruh cari penggantinya, harus saling membantu ya. Kalau misalkan satu nggak masuk terus yang satunya nggak mau bantu, itu nggak ada progresnya, minggu depannya masih sama aja gitu, dan waktu itu kan terbatas. Jadi kalau misalkan nggak mau bekerja sama satu sama lain itu ya nanti nggak bakal jadi pemeriksaan kita seperti itu. Ya, di dalam Engibu sendiri juga sesama bagian juga ya, Engibu dengan Butai, Engibu dengan Ishobu, Butai dengan Ishobu, sama ya. Semuanya. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi. Nah, ini juga poin yang penting. Minasan juga di Engibu sudah diajarkan Horenso kan, untuk selalu kasih kabar, untuk selalu kalau minasan ada masalah bicara gitu ke teman pengurus seperti itu. Jadi komunikasi itu penting gitu. Jadi kalau misalnya yang paling repot itu adalah ketika tidak masuk gitu ya. Misalnya pemain tidak masuk, terus nggak ada kabarnya, itu pusing sekali gitu. Bukan hanya Raikiri Sensei, bukan hanya pengurus, tapi rekan kerja kalian gitu, partner kalian sesama pemain juga pasti, kok dia nggak datang latihan, dia kemana ya, seperti itu. Jadi ya tidak akan ada progresnya seperti itu. Kan setiap kali latihan rajin datang, dan kalaupun sama sekali tidak bisa datang, kasih kabar dengan baik seperti itu. Yang penting komunikasi. Ya, jadi 3 poin penting itu, tanggung jawab yang sudah otomatis melahirkan sebuah komitmen, lalu kemudian kerjasama dan komunikasi. Berikutnya, keuntungan masuk Engibu. Apa keuntungan masuk Engibu? Ya, Bapak aja silakan promosikan. Pastinya itu yang pertama itu PD kalian itu menjadi sangat meningkat sekali gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, Bapak ini dia memerankan peran Rakugo ya, sedang Rakugo. Rakugo kan ceritanya sendiri. Dia berperan sebagai nenek-nenek, sebagai anak kecil, sebagai ibu-ibu, bapak-bapak sendiri gitu. Jadi melatih PD banget, apalagi ditonton oleh 500 orang, 1000 orang menonton kalian seperti itu, PD-nya itu makin meningkat sekali. Betul. Dan yang pasti itu kan ada itu kanji-kanjinya gitu kan. Nanti kalau misalkan minasan yang mau belajar bahasa Jepang juga bisa gitu. Betul, menambah kemampuan bahasa Jepang seperti itu. Lalu ya ini lama sekali. Ini foto zaman band 10 to 5 ya, jadi itu email 10 to 5 di sebelah sana itu. Nah, jadi salah satu keuntungannya adalah kita bisa bekerja sama dengan profesional di bidang ya tarik suara atau dance, musik, dance, lalu acting juga. Kita juga sampai saat ini menjalin hubungan baik dengan teater koma juga ya, jadi sering bicara juga, minta advice dan saran dengan Ibu Ratna seperti itu. Banyak ya? Iya, itu saja dari kami dari Engibu. Terima kasih banyak. Ya, ini saya masih di sini, betul. Jadi berikutnya akan ada perkenalan dari bagian Ishobu. Kepada Ichi dan Artika.
Nah, untuk isu sendiri, tugas utamanya seperti apa, Atika? Tolong dijelaskan. Oke, ini benar nggak usah baca ya kalian. Mungkin bisa diringkas itu sebenarnya tugas utama Ishobu adalah mengurusi kostum atau segala properti yang nempel di badan sama di badan pemain. Jadi kostum, ya rambutnya, ya mukanya kayak apa, make gitu. Terus pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebenarnya kayak gitu sih. Intinya yang diurusin Ishobu selama pementasan baik utama maupun pementasan yang kecil-kecil kayak gitu. Ya, gitu membantu. Jadi kita bukan cuma bikin, bukan cuma ngedesain, bukan cuma ngerancang, tapi kita juga membantu pada saat pemakaian dan juga mengawasi pada saat pemakaian itu berlangsung. Jadi harus buat waktu pakai kan mungkin harus kadang-kadang setelah dipakai kan misalnya sudah dipakai sudah rapi, lalu ada gerakan yang setelah dengan agak sedikit berantakan itu Ishobu harus sigap untuk merapikannya lagi. Jadi Ishobu itu matanya harus sering melihat badan para pemain. Terus dan satu lagi, gak boleh malu-malu untuk pegang-pegang karena memang harus memakaikan baju, menata rambut juga memakaikan. Jadi buat yang pemalu-pemalu mungkin bisa melatih supaya menjadi tidak malu dengan menjadi Ishobu karena megang orang. Iya betul. Apalagi kan yang perempuan ke yang laki-laki seperti itu karena kita juga latihannya udah lama gitu kan, jadi seharusnya sih udah nggak ada canggung-canggungnya lagi gitu harusnya ya. Kayak gitu. Nah terus tugas rutinnya secara praktik nih apa aja sih sebenarnya dilakuin gitu ya. Pertama bikin desain, nanti kita ada contoh-contohnya. Terus untuk tadi berkaitan dengan kostum, terus juga properti yang kecil-kecil kayak aksesorisnya atau misalnya ada properti tambahan kayak misalnya apa sih tenggui atau apa celemek atau apa gitu. Pokoknya ya yang membantu membangun sebuah karakter di panggung itu juga kita yang cari untuk bahan-bahannya gitu. Terus ya tadi ya terus pengajian ya selalu dibantu profesional. Ini misalnya waktu pakai kimono itu kan kita orang Indonesia tidak mungkin ya bisa pakai kimono. Biasanya ada orang Jepang yang sudah profesional pakai kimono yang memberikan tutorial pada kita. Jadi kita nanti di situ akan diajarkan bagaimana cara pakai kimono, tips-tips apa untuk pakai kimono yang benar-benar itu seperti apa. Kemudian juga tentang kostum ya, karena kostum Jepang terutama yang zaman dulu itu kan pasti kita referensinya kurang. Jadi pasti dari orang Jepang, dari Kaikiri Sensei itu banyak kasih advice tentang kostum itu harusnya seperti apa, bentuknya harus bagaimana, tingginya, pendeknya, itu pasti dapat advice dari orang Jepangnya langsung ya supaya lebih benar. Ya, tapi di samping itu kita juga aktif untuk nyari kayak di YouTube atau segala buku-buku referensi seperti itu. Intinya sih nggak cuma nerima aja gitu kayak orang Jepang bilang apa, karena kadang-kadang orang Jepang sendiri juga kayak nggak tahu gitu. Jadi kita benar-benar harus cari tahu banyak dan kreatif kayak gitu. Nah, ini apa aja sih yang harus dimiliki Ishobu? Pertama kerjasama, karena kita bentuknya tim ya. Jadi kalau misalnya kalian terlalu individualis atau apa itu nggak selesai ininya kerjaannya gitu. Karena kalau misalnya kalian ngerjain kostum, nah udah ngerjain nih. Nah kadang-kadang misalnya siapa yang memakaikan kostum yang sudah kalian buat itu kadang-kadang orang lain bukan kalian gitu. Nah itu kan jadi di situ komunikasinya juga harus ada di antara anggota Ishobu gitu. Ya itu komunikasi. Terus kreatif tadi juga bikin desain atau segala macam. Terus komitmen sebenarnya sama aja sih kayak tadi yang udah dijelasin di ibu, kayak harus selalu datang gitu. Karena tadi ya balik lagi bahwa kamu ngerjain sesuatu terus udah ngerjain setengah selesai, terus abis itu kamu tinggal nggak datang lagi lah, orang yang mau ngerjain berikutnya bingung gitu. Jadi itu harus selalu gitu. Terus berani tadi biar nggak canggung, disiplin ya, itu terkait sama komitmen tadi. Antusias ya biar nggak gimana ya, semangat gitu kan. Oh ya udah deh ngerjain ya. Tekad kuat,
dan rajin. Ya rajin tadi terkait sama komitmen dan disiplin. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh desain Ishobu. Ini jadi kita gambar sendiri. Ini waktu pementasannya aku ya, karena kan suruhnya buat kostum kucing. Kostum kucing itu sebetulnya bukan jenis kostum yang bisa ditemukan di mana saja. Jadi akhirnya kita harus buat dari awal itu konsepnya seperti apa. Jadi kita gambar, baru kita aplikasikan di baju. Begitu. Nah, ini juga, oh ya maksudnya perlu dicatat juga untuk desain. Tadi kan kita cari ya desain yang ada di referensi-referensi. Nah itu kadang-kadang karena ini kostum yang dipakai untuk pertunjukan, yang maksudnya benar-benar dipakai untuk suatu gerakan seperti itu, jadi nggak bisa benar-benar plek sama kayak referensinya. Jadi kita harus juga modifikasi biar pada saat pemakaian di pertunjukan itu bisa cepat, nggak jatuh, kayak gitu. Jadi harus modifikasi gitu. contohnya, nah dalam pembuatan kostum itu ada yang contohnya sudah ada, misalnya seperti kostum Sailor Moon. Jadi contohnya sudah jadi, atau yang contohnya belum pernah ada sama sekali. Jadi dari awal kita buat. Jadi makanya untuk Ishobu sendiri dituntut untuk memiliki kreativitas, karena kadang-kadang harus buat kostum-kostum yang belum pernah ada gitu. Jadi kita menciptakan kostum-kostum yang baru. Nah, salah satu desainnya adalah ini, seperti itu. Berikutnya. Untuk kegiatan Ishobu. Jadi mulai dari pencarian bahan itu Ishobu yang cari sendiri ya. Biasanya kita pergi ke Tanah Abang gitu. Untuk bahan cari bahannya itu kita cari sendiri seperti itu. Kemudian berikutnya, nah selain cari bahan sendiri kita juga menjahit pakaian-pakaian itu sendiri. Dan dibantu juga dengan tim profesional juga untuk pembuatan kostum yang dalam jumlah banyak seperti itu. Nah selain buat juga kita juga memakaikan kostumnya. Nah ini salah satu orang Jepang yang pintar memakai kimono dan banyak membantu ibu untuk memakaikan kimono, namanya Asamizu-san. Tapi sekarang sudah pulang ke Jepang. Tapi ada lagi ya membantu ibu, nanti tunggu saja. Berikutnya, nah seperti ini. Jadi harus sering mengecek kondisi kerapihan dari kostumnya tersebut. Jadi sesudah dipakaikan bukan berarti harus cuek, tapi harus sering mengecek apakah miring, lecek atau bagaimana gitu. Terus juga sebelum tampil harus merapikan kostumnya supaya rapi. Terus juga mengecek lagi apabila ada kerusakan itu langsung segera diperbaiki. Gitu. Ini yang terkait tadi kerjasama kali ya, untuk yang tadi persiapan sebelum panggung sebelum pertunjukan itu kita juga kadang-kadang suka minta bantu Ishobu yang minta bantu yang ibu yang nanti juga pakai kostum itu gitu. Jadi kalian harus selalu siap untuk membantu Ishobu. Karena biasanya kalau kostum itu yang paling tahu adalah orang yang pakai kostum kan. Kalau kondisinya tidak enak dipakai, ya orang yang pakai kostum itu lah yang paling tahu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kondisi kostumnya sudah mulai ini terlalu sempit nih, ini terlalu besar nih, itu segera dilaporkan supaya bisa diperbaiki seperti itu. Nah selain itu juga make up dan menata rambut para pemainnya seperti itu. Nah ini juga dari buat desainnya, pembuatannya, pengukuran sampai detail terkecilnya itu kita semua buatnya sampai seperti ini. Nah, ini ya ceritanya. Persiapan sebelum pentas. Jadi nanti biasanya di gedung pementasan itu ada yang namanya ruang ganti. Itu biasanya lebih dari satu ruang ganti. Jadi biasanya orang yang standby di ruang ganti itu adalah bagian Ishobu. Jadi seperti ini suasana pementasannya. Jadi ada nama ruang gantinya ya. Biasanya sesuai dengan pementasan waktu itu. Gitu. Nah untuk make up, persiapan make upnya, ini ada contoh-contoh fotonya. Dari mulai pemakaian foundation, logingan mata, yang lainnya itu semuanya dari Ishobu. Ini tentang, ini juga dari Oda Nobunaga sama. Jadi mulai dari belum apa-apa menjadi seperti ini. Maksudnya dari mulai masih polos, jadi makin ganteng. Nah, ya selanjutnya bagian rambut. Ya sebenarnya sih apa ya, kalau selama ini sih pementasannya ya gitu deh, konde terus apa segala macam.
Jadi nggak terlalu ribet sih kalau untuk rambut. Jadi kita bantu. Gitu. Untuk yang tahun lalu gitu kan kita tampilnya tentang zaman Edo, dan zaman Edo itu punya konsep rambut sendiri. Itu juga kita yang membuatnya itu kita caranya itu waktu itu lihat dari video lalu langsung aplikasikan ke rambut cara ini. Tambah juga untuk rambut tadi kadang-kadang kan modelnya mungkin gampang ya. Jadi kadang-kadang Ishobu itu cuma yang desain. Jadi kita cuma nyuruh aja kamu dikepang ya, kamu rambutnya digerai ya gitu. Nanti kamu yang ngurusin sendiri gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya. Untuk kostum. Jadi pokoknya semua untuk kostum itu biasanya untuk kimono dari Ishobu ya, karena kalau pakai kimono itu kan butuh keterampilan tersendiri. Jadi Ishobu sendiri dituntut memiliki kemampuan untuk memakaikan kimono seperti ini foto-fotonya. Jadi nah ini adalah contoh-contoh desain Ishobu, mulai dari pementasan. Yang ini adalah koleksi makeup Ishobu. Jadi kita disponsori oleh Pixie. Perusahaannya itu ada Pixie-nya, Gatsby dan macam-macamnya. Jadi itu adalah koleksi makeupnya. Ini hanya sekian saja. Tapi sering juga ibunya bawa sendiri sih. Jadi misalnya yang cocok buat kalian, kalau kalian kenal alergi atau apa kan nggak tahu kalau pakai yang dari Ishobu gitu. Ini adalah foto-foto kimono-kimono yang dipakai oleh Ishobu. Ini foto Hanabata ya, jadi pemain Hanabata yang dulu. Ini juga foto waktu Kaguya Hime, waktu Urashima Taro. Ini waktu Yukiona. Ini waktu Yako. Ini Yako ya, full team. Ini waktu Back to the Sengoku. Back to the Sengoku juga. Ikumi application. Dan selain buat kostum pementasan, kita juga buat kostum untuk saman. Jadi waktu tari saman itu kita buat kostumnya sendiri. Awal juga saman, buat ini saman sendiri juga itu dari Ishobu doang gitu. Saman itu sama besar. Nah berikutnya ini adalah foto waktu pementasan Wabah Nyonya Modaru. Silakan bisa masuk. Nah ini mulai dari kimono. Untuk topinya ini bisa dibuka begitu, lalu cara pegangnya. Dari Aca akan menjelaskan bagaimana cara memegang kimono yang benar. Oh, ini Bumi ya. waktu saya pertama pakai ini nih, feelingnya tuh rasanya kayak gimana ya? Gak nyangka seorang Indonesia yang bukan apa-apa kita bisa pakai sebuah pakaian yang dipakai untuk nikah. Terus saya waktu itu langsung terharu dan pas saya langsung nangis tuh gitu. Jadi entah bagaimana saya ngerasain kayak kita juga misalnya yang ibu nanti kalau pakai kostum juga harus kita rasain ya bagaimana feeling orang Jepang, dan ini cara pegangnya itu juga ada caranya. Ini apa dari Yokosan ya sih? Jadi ini kan seperti ini, terus pegangnya itu harus dari bawah, ambil, terus selesai. Jadi ini, terus angkat ke atas seperti ini, dan tangannya gini.
Ya beginilah. Dan jalannya juga. Hai cantik sekali ya. Biasanya dulu yang pakein ya, tapi sekarang bisa pakai. Arigato, cantik sekali dan terus gaya jalannya juga jalannya itu nggak bisa sembarangan karena pakai kimono tanpa itu aja udah susah kan, apalagi pakai itu. Kadang kita pas mau muter, pas mau belok itu dia nyangkut ke belakang atau malah nyangkut di kaki. Jadi kalau kata ajaran Yoko sama juga ya sensei dan sensei juga itu boleh seperti ada ditendang samping terus jalan lagi itu terus seperti digeser gitu loh, digeser ke samping gitu. Jadi tapi itu pun kadang kalau kita nendang kan gitu, jadi harus jaga ekspresi. Tipsnya memakai kimono seperti ini. Nah, untuk kimono ini juga coba putar lagi ke belakang. Nah, untuk kimono ini katanya salah satu kelihatan indahnya adalah kalau ini terlihat besar. Kenapa ini harus terlihat besar? Karena di dalamnya ada obi. Obinya sendiri coba bisa dikasih lihat. Nah, obinya itu buatnya sampai seperti ini ya minasan. Ini yang buat Fitri ya. Salah satu dua orang ini ya. Orang depan katanya kalau pakai kimono itu makan waktunya lama, tapi kalau Fitri dan Lili ini sudah terbukti bisa mengganti kimono hanya dalam waktu 5 menit. 5 menit saja. Jadi sekarang ada demo kimono. Untuk demo kimono ini saya memanggilkan satu orang lagi. Dia adalah pemeran utama wanita tahun yang lalu, yaitu Osaki-chan. Jadi sekarang kita mau kasih lihat bagaimana cara pemakaian obi, tapi hanya dalam waktu 3 menit ya. Sisanya ruannya 3 menit. Ya, saya ambil lagi dari Ya, silakan Ibu Lili penjelasannya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita mau memakaikan si Osaki ini sebuah obi. Jadi obinya adalah jenis obi kotak. Obi itu kan macam-macam bentuknya. Kalau kita lihat bentuknya si Yola ini, obi bentuk pita gitu, lebih susah, lebih ribet. Cuman Fitri yang bisa. Tapi aslinya zaman Edo ini obinya bentuk pita biasa. Tapi karena terlalu gampang buat Fitri, obi kotak. Nah ini sendiri yang abu-abu ini adalah obinya. Ini perlengkapannya. Kalau ini namanya debutnya bantalan obi atau bahasa Jepangnya obi makura. Kalau yang ini adalah untuk rata perutnya gitu. Penting kan? Karena obi akan terlihat cantik kalau perutnya rata ya. Nah itu rahasia juga kalau memakai kimono itu di Jepang, bagian depannya tuh harus rata gitu. Gak boleh ada gelembung-gelembung. Gitu kalau di situ. Nih, Kak Fitri sudah memulai membuat, memerlukan tenaga dan teman-teman kalau waktu lagi dipakai ini, kalau merasa sakit ya udah yang ini. Iya, karena soalnya kalau pakai ini, terus kita mungkin makainya manusiawi gitu ya. Jadi bisa apa? Gitu. Jadi kalau misalnya nggak kencang atau ngikutin kalian, aduh sakit gitu. Nah itu 5 menit dipakai langsung brojol. Jatuh di panggung gitu. Kayak gitu. Nah, tujuan apa salah satu contoh kerjasamanya ya. Jadi depan belakang semuanya bekerja sama. Kalau misalnya depan belakangnya tidak bekerja sama, nanti pasti bentuknya akan tidak akan menjadi sempurna. Nah sebagai bahan promosi kali ya. Kalau tadi kan ibu ada promosi yang masuk ibu apa gitu. Nah kalau masuk Ishobu keuntungannya adalah kalian belajar nih hal-hal yang kayak gini gitu, yang biasanya kalian hanya melihatnya di YouTube gitu atau lihat di festival seperti itu. Nah kalau masuk Ishobu kalian bisa kalau di festival ada booth gitu, terus boleh pakai, kalian bisa pakai sendiri.
Waktu itu pas di Jakjabar Matsuri, saya bertiga nih sama Lili sama Fitri itu kita pakai sendiri. Nggak ada sama sombong. Bisa sombong. Ya ini prosesnya sudah kira-kira 80% selesai ya. Sebenarnya juga keahlian membuat obi ini kami sangat berharap gitu semua orang di Shobu itu bisa memakaikan atau punya keahlian seperti ini gitu. Jadi gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang kalau boleh ini jadi diwajibkan gitu. Nanti anak-anak di Shobu wajib belajar obi ya nggak sih? Gitu. Jadi biar nggak cuma Fitri aja yang bisa atau Lili aja yang bisa gitu, kalian semua bisa pakai. Kalau ibu mau coba juga ya boleh, tapi kamu habis latihan ya. Nah jadi mungkin Ishobu ini kenapa menjadi penting karena dia akan menunjang penampilan dari para ibu di atas panggung. Kalau misalnya hanya pakai seperti ini tidak akan kelihatan ya karakternya seperti apa. Jadi makanya peran kostum di sini adalah untuk menunjang supaya karakter dari pemeran itu menjadi kelihatan. Jadi misalnya Regina biasanya kan menjadi Regina ya, tapi setelah memakai kostum, setelah memakai kimono, setelah memakai obi, maka Regina yang biasanya begitu bisa berubah menjadi Osaki. Ikuni sama Hanabi wa hiroi yozora de kirei ni saite minna o egao ni sasemasu. Gaji to wa chigaimasu. Ini daripada kalau hanya pakai latihan biasa seperti itu. Jadi demikianlah presentasi dari Ishobu. Untuk anak-anak Ishobu silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan setelah Ishobu, maaf ya untuk MC sebelumnya saya ambil alih. Jadi setelah Engibu sudah, Ishobu sudah, yang terakhir apa? Spesial karena yang akan menyampaikan presentasinya itu adalah alumni dari Butai Bijutsubu yang merupakan ketua Butai Bijutsubu tahun yang lalu seperti itu. Jadi kita panggilkan saja sekarang sudah ada di tengah-tengah kita Rizky. Presentasinya akan ditemani oleh Daniasa. Ya, dan saya Daniel dari 3 tahun yang lalu saya bagian Butai. Kamu lagi ya, seperti apa ya? Butai itu pasti Indonesia pasti gelap karena selalu warna background dari warna itu gelap. Gelap tapi mewah, tapi emas. Bisa. Next. Rasanya nggak jadi. Di sini ada yang nonton pementasannya juga Pak? Udah ada yang pernah nonton nggak? Udah. Yang tahun berapa? Ada yang tahun kemarin atau 2 tahun lalu? Pasti lihat kan ada sesuatunya gitu ya. Jadi waktu itu gak cuma kosong, cuma ada show ada pemainnya sama pakai bajunya pasti ada macam-macam itu. Adalah yang dikerjakan sama Butai Bijutsubu. Ya, apa itu Butai Bijutsubu? Jadi Butai Bijutsubu itu seperti yang Mirasa sudah tahu itu bagian setting panggung ya. Panggung biasanya itu yang dia biasanya tugas itu mengatur, mendesain, membuat dan menyiapkan perlengkapan yang digunakan di atas panggung seperti itu. Nggak cuma perlengkapan di atas panggung aja ya. Kalau misalnya dibilang perlengkapan di atas panggung itu apa sih Kak? Gitu. Itu yang biasanya dipegang sama pemain atau untuk
SIM di suatu sejenis seperti apa seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh organisasi. Ibaratkan kalau misalkan dalam balap ya, kalau NGB itu pembalapnya, bisa yang melengkapi Buta itu motornya seperti itu. Jadi yang bikin jalan, yang bikin bagusnya itu Buta. Baik. Selanjutnya nggak cuma di belakang panggung aja, kita juga main. Tapi kalau misalnya ini bukan kayaknya di depan, kalau kita main di depan, sebagai sport main satu sebagai perokok itu apa dan kita lihat. Nah ini tugas-tugas Hongkoe. Kalau sekarang sama di Hongkoe kayak jadi yang pertama pastinya kita menyiapkan barangnya, membuat barangnya, settingnya seperti apa gitu. Mungkin nanti nggak cuma dari buku aja, itu pasti dibantu sama kayak kira-kira seperti itu. Lalu kita juga kalau misalnya gitu kan dari bilang ya ada marking, kita juga ada markingnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ibu kan orang yang bergerak, kalau misalnya bergerak di suhu barang yang bergerak gitu. Jadi tetap harus tahu posisinya di mana gitu. Terus membagi posisi penempatan properti yang digunakan pemain. Jadi kalau misalnya pemain itu kan kalau misalnya saya cerita sedikit ya, kalau misalnya kita pentas itu ada yang keluar dari kanan, ada yang keluar dari kiri. Nah, bukan disitu itu yang mengatur. Kalau misalnya pemain itu keluar dari kiri, berarti barang yang dia nanti bawa itu juga ditaruh di kiri seperti itu. Atau kalau misalnya barang yang besar itu taruh di mana seperti itu. Lalu selalu cek kondisi dekorasi, bila ada yang rusak, lalu kita segera perbaiki. Nah, sama sih jatuhnya kayak Ishobu. Jadi kalau misalnya Ishobu kan matanya selalu melihat pemain ya. Kalau kita lihat barang, mana nih barang yang rusak, mana nih barang yang istilahnya bahaya nggak buat pemain gitu, kayak gitu kan. Terus spot sebagai perokok itu tugas nomor 1 waktu kita online. Lalu fokus terhadap tugas yang diberikan. Jadi karena biarpun kita di belakang panggung, tetap aja kita juga harus fokus sama keadaan sekitar, sama keadaan panggung gitu. Komunikasinya juga sangat penting. Iya, benar. Nah, tim Buta ini dibagi 3. Ini sebetulnya general aja sih kita baginya. Tapi kalau misalnya lagi kerja itu semuanya kerja gitu. Yang pertama tim desain. Biasanya kalau ini mereka yang suka gambar, suka desain di komputer kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa komputer, tapi saya bisa kok ngasih ide-ide yang bagus untuk desainnya seperti apa, itu juga bisa masuk kayak gitu. Jadi jangan takut, aku nggak bisa apa-apa kak, bisa, semua itu pasti bisa gitu. Nah, ingatlah ada di pondok pepet pasti bisa. Terus ada tim cat, biasanya sih yang main perempuan, karena kan ngecat ya, butuh ketelitian, butuh kehalusan gitu kan. Campuran warnanya juga. Ya betul, sentuhan wanita lah. Ya manis gitu. Tapi kalau yang laki-laki kita ngecat juga dari lahir juga, teman-teman di sini perempuan jadi nggak masuk kayak gimana. Jadi ya ini kebanyakannya perempuan seperti itu. Terus ada tim prakarya. Ini biasanya alat pertukangan. Nah mungkin beberapa alat tukang gitu. Saya pegang obeng sama palu aja nggak pernah kak. Saya pegangnya sendok sama garpu buat makan. Nggak usah khawatir karena kita sama-sama belajar gitu. Saya juga awalnya masuk ke teknik suku itu nggak bisa apa-apa gitu. Sampai akhirnya saya mau belajar sedikit gitu. Gimana sih caranya untuk mendesain gitu? Saya nggak bisa gambar. Saya cuma bisa ngasih ide. Ini kayak bagusnya ini deh. Atau saya bisa cari di Google untuk saya kasih lihat ke teman saya, ini loh bagus gitu. Nah dari situ bisa mereka bisa tunjuk ide gitu. Saya nggak bisa ngecat, tapi saya suka kotor-kotoran. Saya suka lihat warna-warna. Ya udah saya coba. Saya nggak bisa yang namanya pegang palu, pegang gergaji. Tapi mau bagaimana lagi? Saya harus coba itu gitu. Jadi kalau misalnya yang merasa saya nggak bisa apa-apa kak, bisa.
pasti bisa. Ini dia jatuh. Jadi pertama kita tuh ketika sudah ditentukan konsepnya, kita pasti nanti langsung ada meeting dengan Acting Sensei tentang ceritanya tuh memerlukan barang-barang apa saja gitu, dan pastinya kita juga orang Indonesia asli, jadi tidak tahu nahu barang-barang Jepang itu seperti apa. Jadi kita searching dulu di internet gambar-gambar yang ini, apakah ini benar di sistem Sensei. Oke, ini benar, kita bikin desainnya lalu kita kerjakan. Ini tahap yang selanjutnya itu desain gitu. Jadi kalau misalkan ini salah satu cara ya, ketika kita mungkin untuk gambar sakura ini terlalu sulit dan terlalu makan waktu, kita caranya itu memperbesar gambarnya seukuran dengan backdrop yang bakal kita gunakan, lalu kita print, nanti kita gambar pakai pensil. Habis itu baru nanti kita buka terus cat. Jadi apa ya? Jadi untuk membuat sesuatu yang baru itu sebenarnya tidak ada yang susah gitu, hanya levelnya dan kemampuan kita, apakah kita mau melakukan lebih baik atau hanya yang standar saja. Kalau standar kan mungkin kita bisa aja nge-print di print container jadi sekali udah selesai. Tapi Butai Engibu tuh nggak kayak gitu. Butai Engibu tuh melatih batas kreativitasan anggotanya masing-masing. Jadi kita buat yang paling bagus dan hasilnya juga sangat banyak juga dari pihak Jepang. Ini juga salah satu hasilnya. Jadi kalau misalnya semua alat-alat, semua barang-barang yang kalian lihat ini semuanya kita sendiri yang ngerjain gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya, ini beli ya Kak gitu. Mbak, ini bikin sendiri. Jadi mungkin ya, karena ini mungkin ada beberapa barang yang memang dibeli karena kita karena susah untuk dibuat di sini. Tapi kalau misalnya kita bisa, kita pasti akan buat itu sendiri gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau mau cari gambarnya bisa cari internet. Kalau misalnya nggak bisa, biasanya tanya kayak gini. Karena biasanya kalau kita cari di internet nggak ada, biasanya kita sudah pakai kayak gini. Ini sebetulnya lampu cuma udah nggak bisa nyala. Terus ini juga gambar-gambar properti yang disiapkan dan yang ketika dipakai seperti itu. Jadi informasi aja, ketika ada beberapa scene yang nggak membutuhkan, yang tidak bisa kiranya tutup gitu. Jadi kita memanfaatkan kegelapan. Jadi ketika gelap itu pergantian scene. Gitu. Jadi itu apa ya? Kalau menurut saya itu bukan tugas yang main-main, dan tonton itu sangat penting sekali karena ditonton ratusan orang. Kita memanfaatkan mereka lampu mati, kita harus masuk, dan itu menurut saya ketika ongoing Butai Engibu itu sangat berkembang sekali gitu. Jadi sangat profesional sekali untuk menata properti dan backdrop juga. Kalau misalkan memang Butainya semangat, itu Butainya yang naikkan turunkan dari backdropnya gitu. Kadang juga dibantu dari alumni Butai yang sebelumnya. Lalu itu barang-barang di atas itu sebenarnya bukan makanan beneran ya, itu makanan buatan prakarya Engibu, Butai Engibu seperti itu. Jadi nggak ada yang beli, itu semua kita buat. Ini beberapa hasil karya kita di pentas, di pementasan tahun ini, Back to the Singapore yang di Jepang. Jadi kan kalau misalnya nonton film kan daerah tempatnya berubah tuh. Kalau kita enggak, kita yang berubah barangnya. Jadi kita bawa barangnya masuk gitu. Jadi bagaimana menimbulkan suasana, misalnya suasana lagi di kafe, gimana caranya kita masukin barang-barangnya kayak gitu. Terus ya selanjutnya, nah ini juga saya kayak di sini buat di ruangan tempat kerajaan. Selanjutnya, nah ini konsep kita yang tahun lalu yang di Jakarta itu Resource Application. Nah itu banyak banget properti yang kemarin, dan kalau informasi juga, jadi setiap tahun itu Butai itu selalu mengadakan evolusi, bisa dibilang besar-besar ya, besar-besaran. Jadi kita setiap tahun tuh nggak menggunakan metode yang sama.
Jadi kita menggunakan metode yang selalu berbeda seperti backdrop. Mungkin backdrop yang pertama hanya satu layer saja, backdrop tahun selanjutnya udah refleksi, backdrop selanjutnya lagi bisa diputar, backdrop selanjutnya lagi itu bisa dimultifungsikan, terus sebenarnya belakangnya itu bisa dibalik lagi untuk backdrop yang lain seperti itu. Dan juga itu ketika arah samurai, dan itu juga yang paling baru juga itu properti yang saat main itu harus digerakkan dan butuh timing yang sangat penting gitu, karena kalau timingnya salah maka satu cerita 2 jam itu rusak gara-gara. Jadi kalau misalnya dibilang saya mau masuk Buta Bisumu kan nggak usah ngapalin skenario, salah. Karena mungkin kalau misalnya ditanya satu-satu nih yang paling apal alurnya timing-timingnya siapa, itu pasti Buta. Kenapa? Karena kami harus tahu gitu kapan masuknya barang, kapan keluarnya pemain seperti itu. Jadi benar-benar detail kayak gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke TSC, gak usah ya kak ngapalin seribunya, saya tahu aja gitu. Mungkin bukan harus hafal semua, tapi harus tahu jalan ceritanya, tahu di mana dia harus, di script mana dia harus masuk untuk masukkan bawang, itu yang paling penting. Ini juga tadi marking, jadi markingnya marking tempat-tempat yang harus kita letakkan ketika mungkin pergantian scene secara cepat. Jadi kita tuh setiap, kalau misalkan hongkoin 10 kali tuh beda-beda setiap hongkoinnya, jadi itu sudah ada markingnya dan posisinya tidak sama, dan ini merupakan cara teater profesional. Jadi juga buat mengantisipasi kalau misalnya kita harus masukin barang waktu gelap, marking itu berguna banget. Nah, ini dia. Siapa bilang perempuan di samping lo, di belakang? Ini di depan. Karena ada juga pergantian yang ketika benar-benar terang sekali, jadi kalau misalkan salah itu sangat kelihatan sekali. Makanya kalau saya boleh cerita, 3 bagian ini nggak ada yang lebih penting gitu, nggak ada yang itu paling penting atau gimana, enggak. Untuk membuat satu permasalahan baik itu semuanya penting dan semuanya butuh konsentrasi yang sama gitu, konsentrasi yang full. Jadi bentuk kerja Buta juga ada yang seperti ini, jadi meletakkan barang ketika pemain sedang bermain dan jangan sampai mengganggu pemainnya. Ini juga harus belajar ini juga. Nah, belajar ini juga. Jadi gimana waktu nggak panik, tapi di situ udah ada 3 orang ini gitu. Nah itu benar-benar harus benar-benar bisa jaga emosinya, jaga fokusnya, jaga komunikasi sama teman setimnya waktu makan ini juga kayak gitu. Atau kadang-kadang ketika pemain main misalkan amit-amit ya, misalnya jatuh tas gitu kan, kalau misalnya dibiarin di lantai kan berbahaya sama yang lain. Jadi perokoknya harus siap-siaga ketika memang saat kondisi panggung saat berbahaya, perokok harus pegangin, harus ambil. Kalau misalkan ada barang yang jatuh gimana, perokoknya harus benar-benar bisa mengontrol jadinya. Jadi siaga, bukan siap antar jaga. Selanjutnya, nah ini tim perokok yang sangat bersemangat tahun lalu. Ya, selanjutnya. Nah ini biasanya waktu di awal kita makanin dulu kontraknya, rapat dulu. Emang sih bosan banget gitu. Lagi-lagi ngomongin itu lagi ngomongin itu lagi. Tapi itulah kunci dari kesuksesan nantinya gitu. Jadi matangkan konsep di awal gitu. Selanjutnya. Nah ini juga masuknya. Nah kan perempuan laki-laki aja. Jadi apa ya? Jadi boleh bilang latihan per minggunya itu benar-benar sangat penting. Gak kalah penting sama yang jibu. Kalau yang jibu itu benar-benar melatih karakternya. Kalau tiap minggu kita benar-benar mencicil properti yang sudah dibilang sangat banyak juga dengan kalau kita bilang porsi orangnya sangat berbeda jauh gitu. Jadi benar-benar satu orang sangat di-push untuk bisa berkembang seperti itu. Terus kita latihannya juga, kalau yang ibu kan latihan di sini, kalau Buta Bisumu latihannya di sisi 2. Jadi kita bebas. Ayo.
ditugaskan ketika latihan di sini selesai itu membantu Butai Bibit Subuh juga seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk pemain. Jadi di NJUBU ini pemainnya nggak hanya ketika jadi pemain, nggak hanya jadi pemain doang. Jadi kalian juga bertugas untuk membantu membuat properti yang di Shobu dan di Butai. Jadi biasanya salah satu yang akan jadi kafe di Gesuku favorit banget ya. Kalau nggak merasa ini kadang nggak ikut nggak Gesuku deh gitu. Nah ini biasanya yang mengurusnya itu biasanya Butai Gesuku. Apa itu? Ya udah tunggu sampai Gesuku. Selanjutnya, sampai malam pun benar-benar dipush untuk jadi propertinya gitu. Gimana ya? Karena kita juga nggak mau seorang Butai, tim Butai juga nggak mau gagal kalau gara-gara mereka tuh pemainnya jadi rusak atau gimana. Jadi kita secepat mungkin untuk membuat properti dan secepat mungkin juga seorang pemain bisa merasakan properti yang dibuat gitu. Dan tugas pemain juga untuk menjaga properti yang sudah digunakan gitu. Jadi tugas Butai itu ketika membuat sampai mengasih ke pemainnya, dan terus pemainnya menjaga dan mengembalikan ke pemainnya ke tim Butainya dengan utuh. Enggak pengalaman aja. Selanjutnya, nah ini GKJ ya, jadi home base pertunjukan yang cukup dari pertama. Disinilah waktunya Butai untuk ini pestanya kita lah gitu. Di sini kita, ini loh karya kita, ini loh punya kita gitu. Silakan nikmati ya gitu. Nah ini ketika jadi semuanya kerja. Nanti juga ibunya ketika mendekati hubungan nanti dibagi tim Butai kan atau tim bisa bukan. Nanti kalau pas tim Butai kan, tim Butai properti apakah kalian gitu. Jadi masing-masing punya side job sendiri yang harus dikerjakan. Jadi ini semua bergerak, jadi nggak ada yang diem. Ini waktu kita di Jepang ini juga dapat kehormatan sekali gitu, karena selama 2 tahun ini kita langsung bekerja sama dengan profesional yaitu Bapak Asi gitu. Jadi benar-benar dapat pelajaran yang banyak banget gitu. Jadi kalau menurut saya merasa beruntung, saya merasa terima kasih pada ibuku, terima kasih pada Tuhan karena saya memilih perjalanan tepat dari ibu dan sungguh seperti itu. Ini minasan jangan dikira semuanya bisa bahasa Jepang ya. Kita pakai bahasa kamu, bahasa tubuh. Kerjasama, dan ini juga bukan tim kita saja, ada juga tim yang satu. Jadi saling kerjasamanya sangat kuat. Selanjutnya, ayo bergabung bersama kami di Butai Bibit Subuh. Boleh ketika kalian memutuskan untuk jadi bagian dan kalian akhirnya menentukan untuk masuk yang mana, jangan pikirin kalau kalian itu benar-benar tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi di NJUBU ini sebenarnya kalian bisa mendapatkan tujuan yang apa yang kalian cari di NJUBU kalau kalian berkomitmen dalam diri sendiri. Saya ingin mengembangkan diri saya di bagian yang sudah saya pilih. Jadi meskipun kalian sudah dipilih masuk ini atau ditarik untuk masuk ke sana, jangan ada kata ya saya masuk bagian ini. Ya saya sebenarnya mau Butai tapi maksudnya gitu atau gimana seperti atau sebaliknya gitu. Jadi benar-benar kalian harus matangin diri kalian sendiri gitu. Karena latihan NJUBU yang sudah kalian jalani sekitar kurang lebih 2 bulan ini sangat berbeda ketika nanti proyek yang selanjutnya. Mungkin tawa-tawa canda-canda yang seperti kalian sudah rasakan ini gak ada sama sekali gitu. Karena kita sudah fokus untuk satu tujuan. Enggak main-main ya, karena kita buat pertunjukan yang orang bayar untuk nonton kita. Jadi benar-benar harus benar-benar kalian tanamkan ke diri kalian masing-masing ketika kalian pilih bagian, dan tolong ketika kalian masuk suatu bagian jangan
apa ya, jangan anggap, kalau boleh saya bilang, jangan anggap kerjaan perbagian itu kalian sampingan, karena di hidup ini kalian sangat dibutuhkan. Jadi tolong keseriusan kalian, fokusan kalian biar kita bisa mensukseskan proyek kita tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu dia tadi penjelasan dari 3 bagian Ibu Isyobu dan Bu Taibi Jutsubu. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman bisa dibantu. Lalu jadi untuk mulai dari sekarang kita akan sudah mulai proyek pementasan utama atau homepage tahun ini yang biasa. Jadi mulai minggu depan itu, jadi dari sekarang sampai minggu depan minasan tolong pikirkan matang-matang, kuatkan hati, bulatkan tekad ya. Saya akan masuk ke bagian apa seperti itu, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kalian sudah pilih masuk ke bagian itu, tanggung jawab komitmen seperti itu ya. Dan itu akan minasan pilih 3 bagian ini minggu depan seperti itu. Jadi mohon kehadirannya dan juga oh iya, betul sekali. Seperti tadi mungkin dari Hasan sudah sempat kasih tahu juga, ketika kalian minggu depan memilih, itu mungkin kalian akan tidak mendapatkan bagian sesuai yang kalian inginkan seperti itu. Tapi hasil yang akan kalian dapatkan itu sama 3 bagian itu, nggak ada beda-beda, cuma cara kerjanya yang berbeda, tapi hasilnya di akhir kalian akan mendapatkan hasil yang sama dan putaran yang sama. Jadi nggak apalah gitu ya, mungkin nggak masukin juga ya, oke. Untuk sekarang sampai sejauh ini kita akan buka sedikit sesi tanya jawab. Mungkin dari minasan ada yang mau dipertanyakan tentang 3 bagian ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas atau pertanyaan apa aja tentang 3 bagian? Iya. Kalau masih bingung ya? Untuk kita yang tadi kan dia kan kayak kita kan kayak buat properti itu kan. Nah itu untuk ukurannya tadi belum definisi apa yang masih ada. Apakah udah ada ukuran detailnya dari ini? Jadi sebenarnya ukuran detailnya itu sebenarnya kan kita kan juga misalkan kayak kakana atau pedang kecil tanto Jepang itu kan kita nggak tahu ukuran resminya gimana gitu. Jadi kita tanyakan ke Taikei Sensei ya, ukurannya segini, jadi kita bikin jadinya, kita ke Sensei ini pendekin lagi. Jadi itu selalu ada komunikasinya gitu. Jadi nggak serta-merta desain awal tuh selalu menentukan final. Kadang ada yang diubah, kadang kita sudah bikin bagus tapi ternyata ada sedikit perubahan konsep, jadinya kita buat ulang lagi. Kenapa? Kita tuh tipenya bukan puas di satu tempat, kita harus mencari sesuatu sampai yang terbaik. Jadi di sini mungkin pusing, semuanya juga pusing. Bayangin ibu kita merasa kita sudah hafal, kita sudah hafal dance gitu, tapi ternyata sama saja lebih latihan ya, masih kurang. Jadinya apa ya? Jadinya itu benar-benar push kalian semua tuh biar menampilkan sesuatunya terbaik di panggung nanti. Jadi jalannya bisa. Saya tambahin ya. Jadi kalau untuk Butai sendiri ada barang-barang yang memang sudah ada pakemnya gitu, sudah ada ukurannya gitu. Tapi ada barang-barang yang biasanya kita perbesar gitu. Misalnya kayak kita bikin burger nih, kalau bisa burger kan biasanya sih pasti kalau dari panggungnya nggak kelihatan, pasti kita lebih perbesar gitu. Atau kalau misalnya ada pakemnya gitu, misalnya kayak ini namanya bukuto. Ini biasanya dipakai buat latihan samurai. Nah, ini udah ada pakemnya nih, berapa panjangnya, berapa ininya gitu. Ya itu jadi ada yang seperti itu juga, ada yang kita bikinnya perbesar gitu. Kalau misalnya dapetnya dari mana ukurannya, bisa cari di internet atau biasanya kita cari dulu nih di internet terus kapan lagi sama magazine saya bener nggak sih ukurannya segitu gitu. Karena kan kita nggak bisa pukul ya, kita orang Indonesia
jadi nggak tahu yang sebenarnya itu kayak gimana sih gitu. Biasanya kita nanti tanya gitu yang sebenarnya itu kayak gimana ya gitu. Tuh, karena kan penonton kita kebanyakan mayoritas orang Jepang gitu kan, atau orang-orang yang suka sama Jepang gitu. Jadi nggak mau lah kita di panggung terus asal-asalnya salah nih gitu kan. Jadi untuk mengurangi itulah makanya kita perbanyak researchnya gitu. Saya mau tanya kan kayaknya properti yang digunakan nggak ada perubahan ya, dan apalagi udah ada gitu. Nanti pementasan selanjutnya dilakukan buta itu latihan apa? Soalnya propertinya pasti udah ada, apakah akan upgrade properti yang sebelumnya tidak bagus atau kita buat baru lagi? Seperti tadi perkembangannya bukan kalau misalnya masalah barang yang dipakai itu biasanya sama gitu, maksudnya materi barangnya itu sama, tapi biasanya bentuknya itu pasti beda, dikemas itu seperti apa gitu, jadi pasti beda. Mungkin kalau misalnya kalian lihat itu kan tadi ada gambar tuh di gantungan tuh, terus ada juga yang gambar yang ditaruh gitu. Nah itu bukan cuma adanya cuma di pementasan ini. Kalian kalau lihat lagi pementasan BTS itu nggak ada yang seperti itu. Adanya yang diri tadi itu bisa bergerak kayak gitu. Jadi latihannya apa? Bikin kayak gitu nggak sebentar. Karena juga tiap tahun kan maksudnya berbeda ya. Jadi gambarnya juga beda, terus suasananya juga beda gitu. Barang-barangnya biasanya kalau yang ini zamannya tahun berapa, nanti saya bikin lagi yang tahun berapa, pasti barangnya beda lagi, desainnya beda lagi gitu. Karena kita aja punya kan barang sejarah, itu pasti barang sejarah antara abad 1 sama abad lainnya pasti beda kan, sama seperti properti bukan antara pementasan 1 sama pementasan lainnya beda. Karena bedanya apa? Bedanya di tahunnya gitu. Jadi ya itulah. Pasti berbeda setiap, jadi kerjaan kita pasti sama. Dan pasti ada sesuatu yang baru dari sensei. Ya, baru nyapa asal saja. Ayo ada lagi? Sudah? Dan ada yang mana? Pertanyaan yang lain, bagian lain? Waktu saya pertama kali masuk Ishobu, saya nggak bisa jahit, nggak bisa make up, apalagi pakai kimono. Nah, sesudah masuk itu kita belajar, semuanya kita pelajarin. Jadi akhirnya ada yang seperti Fitri tadi, Fitri pun juga waktu pertama masuk Ishobu, tahu apa tentang kimono? Tidak tahu apa. Tapi sesudah belajar, latihan juga. Tapi sesudah belajar harus banyak komitmen latihannya. Fitri ini latihannya banyak, lihat videonya banyak, terus coba-cobanya banyak, makanya bisa jadi seperti itu. Jadi makanya sesudah belajar cobalah. Jadi makanya di Ishobu tadi adalah kemauan. Salah satu ini adalah kemauan dan mencoba. Jadi jangan takut mencoba. Misalnya sekarang bisa makeup itu udah bagus banget, karena biasanya nggak maksudnya. Nanti kemampuan yang sudah ada di-upgrade lagi, kemampuan yang belum ada dipelajari. Jadi nanti pasti bisa lah. Semuanya akan belajar. Nanti kita semua juga awalnya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ini pun juga kita semuanya berawal dari belajar sebelumnya. Itulah yang membedakan yang juga dengan data yang lainnya, karena kita belajarnya sama-sama, berhasilnya juga sama-sama. Oke, Ibu, ada lagi? Ibu? Apa? Sudah ada papan di atas. Oke, nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan langsung tanya aja ke seniornya ketika strategi gimana gitu ya. Kita tanya-tanya aja sampai kalian puas. Saya kembali lagi ke MC Sunarman. Iya. Oke, hai, minasan, itu dia tadi penjelasan 3 bagian dari